Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya ingin menceritakan tentang reformisme Islam. Dalam bahasa Indonesia, pengertian reformisme Islam adalah perubahan radikal untuk perbaikan bidang sosial politik atau agama di suatu masyarakat atau di negara. Modernisasi atau pembaruan yang bisa pula disebut dengan reformasi, yaitu membentuk kembali atau mengadakan perubahan kepada yang lebih baik. Dapat pula diartikan dengan perbaikan. Dalam bahasa Arab sering diartikan dengan tajdid, yaitu memperbaharui, sedangkan pelakunya disebut mujaddid, yaitu orang yang melakukan pembaharuan. B. Sebab munculnya gerakan reformisme, pembaruan dalam Islam. Mempunyai latar belakang atau sebab munculnya berbeda-beda dalam sejarah Islam. Dalam garis besarnya, sejarah Islam dapat dibagi ke dalam 3 periode, yaitu klasik, pertengahan, dan modern. Periode klasik atau 650 sampai dengan 1250 merupakan zaman kemajuan dan dibagi ke dalam 2 fase. Pertama, fase ekspansi, integrasi, dan puncak kemajuan atau 650 sampai dengan 1000 Masehi. 2. Periode pertengahan atau 1250 sampai dengan 1800 Masehi. Periode pertengahan juga dibagi dalam 2 fase. Pertama, fase kemunduran atau 1250 sampai dengan 1500 Masehi. Di zaman ini, desentralisasi dan disintegrasi bertambah meningkat. C. Periode modern atau 1800 Masehi dan seterusnya merupakan zaman kebangkitan umat Islam, jatuhnya Mesir ke tangan Barat, mengisafkan dunia Islam akan kelemahannya dan menyadarkan umat Islam bahwa di Barat telah timbul peradaban yang baru, yang lebih tinggi merupakan ancaman bagi Islam. D. Tokoh-tokoh reformisme Islam. Yang pertama adalah Ahmad Sirhindi pada tahun 1565 sampai dengan 1624 Masehi. Syekh Ahmad Sirhindi hidup pada zaman kejayaan kerajaan Islam Maghul, yaitu Sultan Akbar Agung. Pada zamannya, keemasan kekuasaan Islam Moghul di India. Akbar berasal dari seorang komandan militer ahli strategi yang sangat sukses. Dia melakukan reformisme Islam sosiokultural di kawasan kekuasaannya. Namun langkah-langkahnya sangat kontroversial. Maka usaha reformisme gagal, bahkan menimbulkan kontroversi di bidang reformasi keagamaan dengan pluralisme keagamaan yang menimbulkan ketidakharmonisan antar agama atau saling curiga. 2. Syekh Waliullah pada tahun 1703 sampai dengan 1762 Masehi. Kutubuddin Ahmad bin Abdurrahim yang lebih dikenal sebagai Syekh Waliullah adalah Qutb al-Din, anak dari seorang ulama yang disegani dan sangat berwibawa dalam masyarakat. Karena beliau sangat menguasai bidang keagamaan, maka diberi gelar Waliullah. Nama yang diberikan kepada orang tuanya adalah Abdurrahman. Menurut Waliullah, kemunduran umat Islam disebabkan oleh 4 faktor, yaitu 1. Ditukarnya sistem kekhalifahan dengan sistem kerajaan absolut. 2. Bercampurnya ajaran Islam dengan ada istiadat yang bertentangan dengan ajaran Islam. 3. Terjadinya perpecahan di kalangan umat Islam sendiri. 4. Adanya taklid kepada penafsiran-penafsiran yang dibuat berabad-abad sebelumnya. Sedangkan pokok pemikiran Waliullah lainnya ialah 1. Ia bersifat mengkompromikan ajaran-ajaran yang bersifat syariat dengan ajaran yang bersifat mistik. 2. Konsep Waliullah dalam bidang ketuhanan pada dasarnya merupakan syitis antara pandangan Al-Arabi dengan Al-Sani.